Untuk pengawasannya pada bagian pos pertama itu operation plan dijelaskan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian Ari Gimana Skandri dengan NIM 18055531065. Baik, di sini saya akan presentasi laporan kerja praktik saya dengan judul proses fabrikasi produk Pinmarin pada frame asis pemesinan Snatchwin 900 kN di PT Pindad Persero. Presentasi ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas diseminasi kerja praktek saya. Berikut adalah foto dari PT Pindad Bandung. Pada bagian kiri adalah dari bengkel. Yang tengah adalah foto bagian depan dari kantor. Dan yang bagian kanan adalah foto dari bengkel pusat. PT Pindad Persero Bandung adalah perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak di bidang produk militer dan produk komersial. Pabrik dan kantor terletak di Jalan Gatot Subroto, nomor 517 Bandung. Pabrik lainnya terdapat di Duren, Malang, Jawa Timur yang memproduksi berbagai jenis amunisi dan bahan peledak militer. Sedangkan untuk kantor pemasarannya terdapat di Jakarta. Dalam industri PT Pindad juga menggunakan peralatan yang cukup maju yang bisa dijumpai di perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. PT Pindad Persero terbagi menjadi beberapa divisi, salah satunya yaitu divisi infrastruktur perhubungan di Departemen Sarana Pelabuhan dan Bandara. Berikut adalah alamat kerja praktek di PT Pindad saya dan teman-teman saya selama 1 bulan dari bulan Januari hingga Februari. Pada kesempatan itu, saya dengan teman-teman saya diberi kesempatan bertempatan di kantor Jalan Gatot Subroto nomor 517 Bandung, Indonesia. Profil perusahaan. Profil perusahaan sendiri, PT Pindad memiliki beberapa divisi. Yang pertama alat berat, kendaraan khusus, munisi, senjata, peralatan industri dan jasa, dan yang terakhir infrastruktur perhubungan. Produksi peralatan kapal laut. Produksi peralatan kapal laut hasil produksi dari PT Pindad sendiri mempunyai merek yang dinamakan Pinmarin atau Pindad Marine. Divisi alat berat PT Pindad Persero adalah divisi yang menghasilkan produk-produk pendukung industri konstruksi, pertambangan, perkapalan, kelistrikan, dan pertanian. Produk peralatan kapal laut bermula dari kerjasama yang didirikan bersama Hatlapa. Pindad telah mengembangkan berbagai produk peralatan kapal laut sejak tahun 1991 hingga saat ini dengan merek Pinmarin. Deck machinery atau peralatan kapal laut. Deck machinery adalah peralatan-peralatan yang terletak pada geladak utama dan berfungsi untuk membantu berolah gerak di pelabuhan ketika akan bersandar, berlabuh, atau pada saat bongkar, menurut Narto 2017. Divisi infrastruktur dan perhubungan adalah bagian dari bisnis PT Pindad bertujuan untuk memenuhi permintaan pendukung pasar lokal dan ekspor di bidang jasa pengecoran dan penempaan logam. Adapun beberapa contoh produk peralatan yang dihasilkan oleh Pinmarin adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Precision Crane. Yang kedua ada Surge Crane. Dan ketiga ada Accommodation Ladder. Dan keempat ada Hydraulic Snatchwin. Kelima ada Steering Gear. Hydraulic snatch wings. Hydraulic snatch wings ini merupakan salah satu bagian deck machinery yang didesain dengan menggunakan motor hidrolik sebagai penggeraknya. Hydraulic snatch wing yang diproduksi oleh PT Pindad, sistem penggerak dari snatch wing ini adalah sistem penggerak dengan elektrohidrolik yang bersumber dari satu set power pack dari 3 pompa hidrolik yang masing-masing didukung oleh motor elektrik. Untuk menghasilkan kecepatan yang diinginkan, ketiga pompa ini bekerja secara bersamaan agar memberi suplai fluida yang dibutuhkan oleh penggerak motor hidrolik. Berikut adalah bagian-bagian dari komponen mesin hydraulic snatch wing.
ada gear cover, transmisi gear, drum, hydraulic motor with brake, gear lubrication cap, dan frame. Berikut adalah proses fabrikasi mesin snatch wings. Ini adalah gambar teknik frame dari ASIS mesin snatch wings oleh PT Pindad. Pada operation plan dijelaskan ada langkah kerja dan pada visualnya ya, ada nomor-nomornya. Yang pertama itu ada set frame ASIS yang berjumlah banyak 2 pada nomor bagian 1. Oh ya, untuk menyatukan benda kerja yang sudah dipotong ini, benda kerja suatu komponen konstruksi baja itu penyatuan potongannya itu menggunakan teknik tag wheels. Jadi hanya untuk pertamanya itu di tag wheels dulu ya untuk menggabungkan. Untuk pengelasannya pada bagian pos pertama itu pada set frame ASIS tadi yang berjumlah 2 dengan ukuran 5 mm. Hingga pada bagian rib plate 1 hingga rib plate 3 itu juga menggunakan metode pengelasan tag wheels. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada benda kerja, lempengan tentunya sudah melalui proses machining. Yang kedua ada overcrane angkut untuk mengangkut. Yang ketiga penggaris siku, keempat meteran, kelima spindle, dan keenam mesin las listrik make, yang ke APD. Untuk alat bantunya tadi sudah dijelaskan ada overcrane ya, berkapasitas 2 ton. Baik, untuk proses fabrikasi frame ASIS pada mesin snatch wing ini, yang pertama itu ada proses penyetelan assembling. Tadi sudah sempat disebutkan, tahapan pertama adalah fabrikasi, adalah proses assembling atau penyetelan dan perakitan material menjadi bentuk jadi. Proses ini juga dikenal dengan istilah last tipping atau tag wheel fitter yang merupakan proses fit up sebelum material tersebut dirakit secara permanen dengan cara welding oleh seorang welder. Pengelas titik ini sangat penting untuk menguji hasil sebuah penyetelan, baik dalam rangka plate, profile, ataupun pipa agar tidak adanya sebuah pergerakan ketika seorang welder melakukan langkah-langkah berikutnya. Yang kedua ada proses pengelasan welding, yaitu proses penyambungan 2 logam dengan menggunakan energi panas. Caranya, welder akan mencairkan sebagai logam induk dan logam pengisi untuk kemudian akan menghasilkan sambungan yang berkelanjutan serta permanen. Yang ketiga ada proses pemeriksaan atau checking, kegiatan pemeriksaan atau pengawasan terhadap hasil produk setengah jadi atau produk jadi. Checking ini biasanya dilakukan oleh seorang QC atau quality control yang akan melihat dan meninjau produk tersebut apakah sudah standar ataukah belum. Proses checking ini mencakup pengukuran material, bagian-bagiannya, bentuk, dan ukuran sesuai dengan shop drawing. Yang keempat ada proses finishing. Proses finishing dalam fabrikasi dilakukan untuk proses pembersihan material baja dari sisa proses jasa fabrikasi, seperti bekas pinggiran, kasar, dan proses cutting atau pemotongan. Proses finishing biasanya dilakukan dengan menggunakan gerinda mesin, dan proses ini dilakukan sebelum proses blasting atau penyemprotan. Dan painting, yaitu dikerjakan proses pengecatan. Berikut adalah proses pengelasannya. Itu yang pertama itu ada pengelasan dari frame ASIS pertama, hingga sampai pengelasan pada lifting ya, untuk mengangkat. Berikut adalah penggunaan mesin snatch wings yang diproduksi PT Pindad PT Bandung. Pelabuhan untuk masuk ke kapal. Baik, dari kesimpulan
yang dapat diambil dari kerja praktek ini didasarkan dari hasil pengamatan selama kerja praktek yang dilakukan di PT Pindad selama 1 bulan, yaitu yang pertama, proses pengerjaan operation plan snatch winch pada permesinan hidrolik snatch winch 900 kN dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu menyiapkan komponen-komponen yang sudah dikerjakan oleh proses machining dengan alat angkat overhead crane 2 ton. Yang kedua, setelah komponen sudah disiapkan, bisa dilanjutkan dengan proses fabrikasi, di mana pada proses fabrikasi yang dilakukan adalah melakukan proses assembly atau penyetelan dulu untuk mengunci sementara hasil dari sebuah perakitan, baik dalam rangka plate, profil, ataupun pipa agar tidak adanya sebuah pergerakan. Setelah komponen sudah membentuk yang diinginkan, kemudian dilakukan proses pengelasan permanen kembali hingga lebih rapi. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah selesai melewati proses fabrikasi, selanjutnya adalah proses pengecekan alat, di mana jika ada terjadi sebuah kecacatan atau diberikan tanda di bagian cacatnya, sehingga nanti bisa dilakukan pengerjaan lanjutannya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Praktek saya di PT Pindad Bandung selama 1 bulan. Terima kasih juga saya aturkan untuk Bapak Iman selaku pembimbing saya di PT Pindad, dan juga kepada Bapak Widyarta selaku pembimbing dalam penyusunan laporan ini. Dan juga tak lupa juga untuk teman-teman seperjuangan yang juga melakukan kerja praktek di PT Pindad tersebut. Jika ada salah kata, lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.